Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Rafika Mustaqim Mawarda kembali menjumpai Anda dalam program Obrolan Karebosi di edisi hari ini 18 Oktober 2022. Dan seperti biasa selama 60 menit ke depan kami akan menemani Anda, tentu saja akan membahas tema yang lagi hangat diperbincangkan dan akan menghadirkan dua narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Dan di edisi hari ini secara khusus kami mengangkat tema terkait Makassar tidak aman. Celebes people, belakangan ini masyarakat Kota Makassar kemudian diresahkan dengan tindak kriminalitas di jalanan, seperti kemudian geng remaja bermotor dan juga perang kelompok di mana-mana. Nah, seperti apa kemudian kita menyikapi Makassar tidak aman ini? Di studio kami telah menghadirkan dua narasumber. Langsung saja saya ingin menyapa narasumber saya yang pertama, ada Bapak AKP Lando KS selaku Kasubag Humas Polrestabes Makassar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah, meskipun cuaca lagi tidak menentu Pak ya. Belum bersahabat. Baik. Saya juga ingin menyapa narasumber saya yang kedua, ada Profesor Heri Tahir selaku kriminolog. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Baik, saya ke Bapak AKP Lando KS terlebih dahulu. Terkait dengan tema kita pada hari ini, Makassar tidak aman, tanda tanya Pak begitu. Saya ingin mendengarkan pandangan umum Bapak terkait dengan kondisi Makassar saat ini. Seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Kami sampaikan bahwa saat ini Kota Makassar dalam keadaan aman dan kondusif, terkendali. Jadi tidak perlu khawatir ke masyarakat terhadap semua warga Kota Makassar, dan Kota Makassar tetap aman dan kondusif berkat partisipasi semua pihak. Walaupun ada kejadian-kejadian itu sebagai warna dari kota metropolitan itu. Oke. Jadi wajar-wajar saja begitu ya, Pak? Wajar. Terkait dengan voice note yang beredar akhir-akhir ini Pak, apakah benar seperti itu atau seperti apa Pak? Itu berita hoax. Oh, itu berita hoax. Itu berita hoax yang disinyalir dilakukan oleh yang sudah pasti dilakukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin melihat Kota Makassar tidak kondusif. Makanya kita harapkan kepada semua pihak masyarakat tetap tenang, tidak mudah percaya kepada berita hoax yang terprovokasi sehingga membuat tidak nyaman, takut kemana-mana. Tapi kami jamin pastikan bahwa Kota Makassar tetap dalam keadaan aman kondusif. Kami selalu siap memberikan pengayuman pelayanan kepada masyarakat. Tapi tidak memungkiri bahwa memang di akhir-akhir ini terjadi kriminalitas di jalanan Pak, seperti geng motor remaja dan sebagainya. Ya, itu saya bilang itu sudah lumrah di kota metropolitan. Baik, saya ke Prof. Heri Tahir terlebih dahulu. Prof, terkait dengan terjadinya kemudian kriminalitas di jalan akhir-akhir ini, seperti apa kemudian pandangan umum Anda? Iya, baik. Jadi sebenarnya kalau kita seperti yang disampaikan Pak Kabit tadi, bahwa memang belum ada suatu situasi yang betul-betul signifikan sehingga kita katakan bahwa Makassar sekarang dalam keadaan tidak aman ya. Meskipun memang kita tidak bisa pungkiri bahwa memang terjadi kriminalitas ya, street crime, kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak kita. Karena kejahatan ini sesungguhnya jangan kita berpikir bahwa kejahatan itu akan hilang. Copenhagen adalah negara yang teraman di dunia. Juga ada kriminalitasnya, cuma mampu menekan kriminalitasnya itu sehingga merasa orang-orang bisa merasa nyaman. Ya, kita tahu bahwa misalnya Bali dinobatkan sebagai kota yang paling aman di Indonesia. Tapi di Bali juga ada kejahatan-kejahatan ya, jalanan. Ya, cuma memang sekarang tugas kita bagaimana bisa mengendalikan kejahatan-kejahatan muncul, terutama dari anak-anak kita, ya, anak-anak di bawah umur yang memang banyak melakukan kejahatan-kejahatan jalanan atau street crime. Ini saya kira harus dilakukan. Dan persoalan-persoalan ini memang selalu saya katakan bahwa persoalan kejahatan itu tidak bisa hanya diberikan kepada aparat hukum, tetapi semua harus secara komprehensif harus berperan, mulai orang tua, sekolah, dan masyarakat, terutama RT RW juga dapat melakukan pemetaan terhadap anak-anak yang cenderung melakukan tindakan-tindakan di luar hukum atau outlaw. Ya, saya kira ini yang perlu. Saya kira kalau sudah kerja sama secara komprehensif ini, saya kira kita akan merasa nyaman. Ya. Oke,
Jadi bukan kerja-kerja dari pihak keamanan saja, Bukan. tapi kerja menyeluruh begitu seluruh masyarakat Kota Makassar. Kira-kira Pak, apa saja yang menjadi alasan kenapa misalnya anak-anak remaja yang menjadi pelaku-pelaku kriminalitas? Ya, pertama bahwa kita tahu anak-anak kita ini kan masih sangat tingkat emosionalnya masih sangat labil. Ya, karena dia masih transisi dari masa kanak-kanak ke dewasa, dia sangat labil sekali, sehingga banyak faktor yang menyebabkan dia bisa terjerumus ke pergaulan-pergaulan tindakan-tindakan yang kontraproduktif. Misalnya saja, tidak bisa kita pungkiri bahwa ternyata banyak anak kita, pemuda tanggung kita sudah menggunakan obat-obat terlarang. Nah, itu salah satu pemicu. Yang kedua, kelompok-kelompok mereka ya, faktor lingkungan, geng-geng dan sebagainya. Dan kadang dalam suatu geng itu, suatu organisasi seperti itu, dia semakin berani melakukan pelanggaran hukum, semakin mempunyai nilai yang tinggi di mata gengnya. Ya, inilah kadang aktualisasi diri, Nah, ini saya kira persoalan-persoalan yang melingkupi mengapa anak-anak kita sangat rentan sekali untuk melakukan tindak-tindak pelanggaran hukum. Yang berikutnya bahwa kemungkinan mereka ini memang sudah tidak ada kegiatan-kegiatan yang positif dan yang terarah, sehingga dia menyalurkan energinya ke hal-hal yang kontraproduktif. Ya, ini saya kira inilah tugas-tugas kita, harus dimulai dari rumah tangga dan lingkungan, dan ditopang oleh aparat hukum dengan pendekatan-pendekatan preventif dan preventif. Ya, saya kira itu yang penting untuk dilakukan. Jadi memang pendekatan-pendekatan represif itu sifatnya ultimum remedium, itu jalan akhir. Tapi pendekatan-pendekatan non penal saya kira penting sekali untuk dilakukan, karena kita harus tahu bahwa anak-anak kita ini kan harus lebih banyak diberikan pembinaan, treatment daripada punishment ya, karena masa depannya masih jauh. Meskipun kita tidak bisa pungkiri mereka sudah banyak juga melakukan kejahatan-kejahatan yang berat ya. Ya, sehingga saya kira instrumen hukumnya jelas sekali dalam sistem pidana anak, Undang-Undang Nomor 11/12 itu memang sudah ada pendekatan-pendekatan diversi di situ. Ya, bagi anak di bawah umur memang harus dikedepankan diversi. Ya, saya kira itu. Baik, saya ke Pak Lando. Pak Lando, terkait dengan adanya data yang kami dapatkan bahwa beberapa hari lalu seorang jurnalis kemudian menjadi korban dari tindak kriminal di jalanan. Apakah benar seperti itu dan seperti apa kronologinya, Pak? Ya, seperti ada memang salah satu jurnalis, ya, saya sebutkan instansinya RRIA, tapi sebenarnya belum pasti dilakukan oleh kelompok kriminal seperti yang disampaikan oleh geng motor. Tapi memang benar menjadi sasaran. Tapi teman itu bukan sasaran utama, tapi kebetulan melewati salah satu jalan di Jalan Masjid Raya sekitar hari Minggu sekitar jam 00.30. Tapi bukan sasaran utama ya, karena memang itu bisa juga masyarakat antipati kepada teman-teman atau pengendara yang menggunakan knalpot brong. Jadi tidak dipastikan bahwa dilakukan oleh geng motor yang beredar ya, tapi tidak pasti. Tapi yang pasti dia terkena lemparan, tapi salah sasaran ya, seperti itu ya. Baik, Pak Lando dan juga Prof. Heri, nanti kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami pemirsa di Obrolan Karebosi.